Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rahmana Kelana dengan NIM 09031181823029. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang latihan soal Enterprise Resource Planning pada tugas pertemuan 5. Di sini terdapat 3 soal dan saya akan menjawab latihan 1 terlebih dahulu. Oke, yang pertama yaitu latihan 1 yaitu netting. Di sini soalnya dari peramalan diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan 1 sebesar 15, pada bulan 2 sebesar 10, bulan 3 40, lalu bulan 4 sebesar 35, bulan 5 sebesar 15, bulan 6 sebesar 15, bulan 7 sebesar 5, dan bulan 8 sebesar 18. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25, dan pada perencanaan periode sebelumnya, pada minggu 10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit. Jadi di sini saya telah membuatnya dalam bentuk tabel, di mana pada bulan ke-10, pada minggu ke-10 pada bulan ketiga akan masuk barang sebesar 50 unit dan pada persediaan produk ada 25. Selanjutnya pada di sini adalah tabel jadinya, di mana pada persediaan di tangan pada awalnya itu 25. Lalu kebutuhan kotanya ada 15, maka 25 dikurang 15, maka persediaan ada 10. Lalu pada periode kedua atau bulan kedua dibutuhkan 10 lagi, maka jadinya stoknya menjadi 0. Lalu pada bulan ketiga, di mana persediaan bertambah yaitu 50, lalu karena pada bulan ketiga diperlukan 40 stok, maka 50 dikurang 40 menjadi 10, maka persediaan di tangan menjadi 10. Lalu pada periode keempat dibutuhkan 35 stok, karena persediaan di tangan cuma 10, maka kebutuhan bersihnya berubah menjadi 25. Sementara pada bulan kelima atau periode kelima dibutuhkan 15, karena persediaan kita tuh 0, maka kebutuhan 15. Pada bulan ke-6 kebutuhannya juga 15, pada bulan ke-7 kebutuhannya 5, dan pada bulan ke-8 kebutuhannya 18. Lalu di sini saya telah membuat hasil netting dengan safety stock, di mana terjadi penambahan sebanyak 2 unit persediaan pengaman. Nah, di sini kan dimulai pada bulan atau periode keempat, di mana di sini 35 seharusnya 35 ditambah 2 menjadi 37, lalu 15 tambah dengan 17, 15 tambah 2 sama dengan 17, 5 tambah 2 sama dengan 7, dan 18 tambah 2 sama dengan 20. Nah, selanjutnya soal kedua yaitu loading dengan menggunakan FOQ, di mana loading ini FOQ ini membutuhkan sangat spesifik untuk persediaan bahan baku. Nilai lot ditentukan berdasarkan intuisi atau pengalaman. Besar lotnya tetap, tetapi waktu atau periode pemesanannya berubah-ubah tergantung nilai nettingnya. Nah, di sini telah ada dalam soal yaitu perkiraan lot atau netting sebanyak 150. Di sini adalah tabel untuk soalnya. Lalu di sini saya telah membuat perkiraan loadingnya, di mana pada periode pertama ada 150. Lalu karena kebutuhan bersihnya ada 10, maka dikurang 150 dikurang 10 yaitu 140. Lalu nanti 140 dikurang 28 jadi 112, 112 dikurang 50 jadi 72. Dan selanjutnya, dimana saat stok ada 31, lalu kebutuhan bersihnya ada 63, maka akan dilakukan pemesanan produk lagi sebanyak 150 karena telah ditentukan di awal, dimana pada saat FOQ ini besaran lotnya itu sama, tetapi periodenya itu berbeda. Di sini kita memerlukan jarak 4 periode sebelum melakukan pemesanan lainnya. Lalu pada di periode ke-9 di mana saat stok ada 36 tetapi kebutuhan bersihnya ada 90, maka dilakukan pemesanan stok ulang sebanyak 150. Seperti itu. Selanjutnya untuk latihan soal nomor 2 tetapi menggunakan metode loading L4L, di mana pola kebutuhan yang berubah-ubah dan tidak teratur. Nilai load disesuaikan dengan nilai nettingnya sehingga persediaan di gudang selalu 0. Di sini misalnya gini ya, kebutuhan bersihnya itu 10. Lalu maka ukuran loadnya 10. Jadi persediaan di gudangnya 0. Lalu ketika kebutuhan bersihnya 28,
maka ukuran lotnya 28 juga. Jadi persediaan di gudangnya itu 0 sampai pada periode ke-12 di mana saat kebutuhan beasisnya itu 15, ukuran lotnya itu tetap 15. Jadi selama proses periode ini persediaan di gudangnya itu tetap 0, maka tidak dibutuhkan pembiayaan untuk penyimpanan. Nah, latihan soal ketiga di mana itu menggunakan loading dengan metode EOQ, yaitu membandingkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan di mana ukuran lot selalu sama dengan periode pemesanan yang berbeda. Nah, di sini ada soalnya, jika diketahui biaya penyimpanan produk X sebesar 700 per unit per periode dan biaya pemesanan sebesar 25.500 per pesanan, dengan estimasi kebutuhan konsumen seperti di bawah ini, tentukan besar nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan produk X tersebut menggunakan teknik lot EOQ. Nah, di sini ada soalnya, di mana telah disebutkan kebutuhan beasisnya setiap periode. Jadi setelah ditambahkan dari periode 1 sampai periode 12, maka didapatkan ini kebutuhan beasisnya sebanyak 324 stok. Di sini ada rumus dari EOQ itu sendiri, yaitu akar dari 2 dikali D dikali K dibagi H, di mana D itu adalah total kebutuhan beasisnya dalam satu periode, K itu ada biaya pemesanan, dan H itu adalah biaya penyimpanan produk. Di sini ada rumusnya 2 dikali D kali K per H diakarkan, maka akan mendapat hasilnya 48. Jadi besaran lotnya itu ada nilai lotnya itu ada 48. Di sini misalnya kebutuhan awalnya kebutuhan beasisnya itu 30, lalu ukuran lotnya itu 48, maka persediaannya itu menjadi 18. Selanjutnya seperti itu, karena persediaannya ada 18 dan pada periode 2 itu stoknya itu 18 dan kebutuhan beasisnya itu 24, maka ditambah lagi stoknya ditambah 48, jadinya sisa persediaannya menjadi 42. Seperti itu. Jadi setiap persediaannya itu lebih kecil daripada kebutuhan beasisnya dari suatu produk, maka akan dilakukan pemesanan produk kembali seperti itu. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali pemesanan, maka 7 kali pemesanan 7 dikali 2.500 atau biaya pemesanan yang tadi di atas, yaitu 17.500, dan total biaya penyimpanan itu semua persediaan ini setiap unitnya itu dikali dengan biaya penyimpanan yaitu 700, jadi 261 dikali 700 sama dengan 182.700. Jadi itulah penjelasan saya tentang latihan soal 1-3 tentang loading dan netting. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.